Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Five of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Kartu keempat. Di sini ada King of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya The Moon. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Swords. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan kematangan di dalam dirimu, kedewasaan di dalam sikap, di dalam pemikiran, maupun di dalam bagaimana caramu berkomunikasi dan memperlakukan orang lain menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga ada kematangan di dalam kamu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatanmu yang lainnya. Sehingga hal inilah yang akhirnya baru-baru ini akan membawa peningkatan yang sangat signifikan terjadi di dalam setiap sektor kehidupanmu, di mana pekerjaan, bisnis, dan usaha menjadi lebih maju dan berkembang. Di mana permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini tertunda ataupun yang selama ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang baik, mulai mampu kamu selesaikan dengan dengan solusi terbaik, yaitu solusi yang saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Dan mulai ada kemajuan hubungan antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan orang sekitar, maupun antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Di mana hubungannya menjadi semakin harmonis, semakin nyaman, semakin banyak rasa hormat, rasa respek, ataupun rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Makanya di sini tergambar, kamu siap menghadapi setiap permasalahan apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Dengan kata lain, kamu menjadi lebih matang, lebih tertata rapi kehidupannya, dan lebih bijaksana menjalani hari-harimu. Sehingga wajar jika kesuksesan, peningkatan finansial, kebahagiaan, dan kenyamanan antara kamu dan orang sekitar menjadi lebih maju, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, nah mungkin kenapa ini bisa semua terjadi? Nah, jadi kamu mungkin adalah salah satu orang ya yang benar-benar bisa menangkap sinyal apapun di dalam kehidupanmu ataupun yang pernah kamu lewati. Kamu termasuk salah satu orang yang benar-benar peka, benar-benar bisa bertransformasi ataupun berevolusi
menempatkan diri ya di segala keadaan, di segala situasi dengan sangat baik. Nah, mungkin selama ini begitu banyak hal-hal, peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kamu kecewa, membuat kamu frustasi, ataupun membuat kamu sedih. Apapun itu keadaannya. Ya. Entah itu kemunduran, kegagalan di dalam kegiatan-kegiatan, entah itu hubungan antara kamu dan lingkungan yang tidak baik, yang tidak nyaman, ataupun ada orang-orang di sekitarmu yang selalu saja menyalahkan kamu, memanfaatkan kamu, menepiskan apapun ide dan gagasan yang kamu sampaikan. Tetapi kejadian inilah, peristiwa inilah yang akhirnya membuat kamu menjadi semakin dewasa, semakin matang, semakin tertempa di dalam berbagai macam situasi dan keadaan. Kakimu menjadi lebih kokoh di dalam tegak berdiri menopang tubuhmu. Dan pundakmu menjadi begitu kekar untuk memikul beban sebesar apapun di dalam kehidupanmu. Jadi kamu benar-benar bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari berbagai macam situasi yang dulu pernah kamu lalui. Makanya saat ini kamu telah sangat siap, telah menjadi sangat matang dan bijaksana ya di dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi wajar ya jika akhir bulan ini ataupun di bulan Maret mendatang ya akan banyak hal-hal yang istimewa. Akan banyak kemajuan dan peningkatan hadir ke dalam kehidupanmu, dan tentunya kemajuan ini akan berdampak kepada kebahagiaan, kepada kenyamanan, ya, hubungan antara kamu dan lingkungan, dan hubungan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini adalah kekalahan. Ya, ini menggambarkan situasi yang tidak baik-baik saja. Nah, inilah ya yang menggambarkan kehidupanmu yang lalu ataupun beberapa waktu lalu. Kamu mengalami begitu banyak kekalahan, begitu banyak kemunduran-kemunduran. Baik di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha, ataupun kemunduran di dalam hubungan komunikasi, hubungan kerjasama antara kamu dan lingkungan. Di mana ada situasi yang tidak baik-baik saja pada saat itu. Oke, seperti tergambar di kartu ini ya. Ada 3, kita katakanlah ini pas bunga ya. Ada 3 pas bunga yang pecah, terjatuh dan pecah. Tetapi kamu masih memiliki 2 lainnya yang masih baik, yang masih utuh. Nah, yang baik dan utuh inilah yang kamu jaga, yang kamu manfaatkan untuk melangkah, untuk bisa kemudian kamu melakukan hal-hal hebat lagi agar bisa menambah vas ini menjadi lebih banyak. Nah, jadi berangkat dari kekalahan, berangkat dari situasi yang tidak baik-baik saja, akhirnya kamu mendapati pengalaman yang berharga, mendapati pelajaran yang baik dari setiap kegiatanmu. Yang sudah hancur, yang sudah pecah, kamu ikhlaskan, kamu relakan. Toh kamu masih bisa berjuang, masih bisa berusaha menata kembali kehidupanmu, menata kembali kegiatan-kegiatanmu. Jadi yang lalu biarkanlah pergi. Masa depanlah yang akan kamu raih dan akan kamu tuju saat ini. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah pandangan yang jauh ke depan. Ya, pola pikirmu sudah semakin terbuka dan positif. Prasangkamu tidak lagi sempit. Nah, inilah yang menggambarkan kamu mulai mampu relakan, ikhlaskan sesuatu yang sudah terjadi. Ya, sesuatu hal yang membuatmu begitu kecewa, begitu sedih pada saat itu.
Bahkan kamu sempat ikhlaskan hal-hal penting hilang dari dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu mulai memiliki ketenangan di dalam jiwamu. Kedamaian dari cara berpikir dan dari cara bersikap. Sehingga kamu mulai bisa melangkah lagi, berjuang lagi, berusaha lagi. Meskipun memulai dari awal, tidak masalah. Meskipun harus lelah, harus memeras keringat. Tetapi pada akhirnya kamu akan sampai ya, pada sebuah fase di mana kamu mulai bisa menikmati perjuangan, menikmati hasil dari jerih payahmu selama ini. Oke, jadi pola pikir yang begitu terbuka inilah yang akhirnya begitu banyak membawa hal baik, begitu banyak membawa peristiwa yang istimewa terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Nah, Chariot adalah pengendalian diri. Pengendalian diri yang baik. Ya, di mana pengendalian diri yang baik ini kamu dapatkan dari perjalanan kehidupanmu. Ya, dulu perjalanan kehidupanmu memang tidak selalu mulus. Ada lika-liku, ada naik turun. Tetapi dengan begitulah kamu menjadi lebih matang, menjadi lebih dewasa, lebih mampu mengontrol emosi, dan lebih mampu menempatkan diri pada situasi dan tempat dengan begitu baik. Pada situasi dan keadaan dengan begitu baik. Dan akhirnya pengendalian diri yang baik inilah yang mengantarkan kamu pada saat ini akan mampu mengatasi permasalahan apapun di dalam kehidupanmu. Dengan kata lain, kamu menjadi semakin bijak, semakin matang di dalam memutuskan, di dalam menilai, ataupun di dalam mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Cups. Ini adalah keseimbangan ya. Keseimbangan dari cara berpikir, cara bersikap, cara berkomunikasi, dan cara memperlakukan orang lain ataupun cara bekerja sama. Semuanya mulai menjadi lebih baik, lebih positif, dan lebih maju daripada sebelumnya. Dan keseimbangan ini akhirnya menjadi salah satu kunci kesuksesanmu kali ini. Ataupun kemenangan yang akan kamu raih di bulan depan. Karena apa? Karena lingkungan orang sekitar ya, sudah semakin bisa merasakan kenyamanan, ya, menumbuhkan rasa saling percaya, ya. Dan juga mereka bisa melihat kualitas yang sesungguhnya di dalam dirimu. Jadi mereka tidak ragu, tidak takut ya untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi ataupun untuk menawarkan hal-hal baik kepada dirimu. Oke? Karena apa? Karena semua sikap, semua kualitas di dalam dirimu itu sudah menjadi semakin baik. Dalam cara berpikir, cara menyampaikan pendapat, cara bertutur, cara memperlakukan orang lain, itu terlihat jelas bagi mereka. Sehingga wajar jika kesempatan, jika peluang terbuka lebar saat ini untuk dirimu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini adalah sebuah fantasi, sebuah mimpi, sebuah harapan yang menjadi nyata. Oke, dimana saat ini tampak kamu sedang begitu ambisius, ya, ambisius dalam artian positif ya. Ambisius ini bisa dikatakan optimis ataupun semangat lah. Semakin bersemangat untuk memajukan, untuk mengarahkan kehidupanmu kepada arah yang benar-benar baik setiap harinya. Ambisimu benar-benar hanya ingin memajukan kehidupanmu dan untuk mempersembahkan kebahagiaan, kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, jadi ada keinginan yang besar untuk mewujudkan semua mimpi, semua harapan yang mungkin selama ini hanya sebatas angan-angan. Tanpa adanya kenyataan, tanpa adanya satupun yang mampu kamu raih.
Makanya saat ini, di saat kamu melihat peluang, melihat celah, ya, untuk bisa mewujudkannya, maka di situ tumbuhlah ambisi untuk benar-benar bisa memanfaatkan celah, memanfaatkan peluang yang ada agar kehidupanmu benar-benar bisa menjadi seperti apa yang kamu impikan selama ini, yaitu maju, berkembang, dan bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jadi kehidupanmu benar-benar akan sangat mapan. Mapan dalam artian kebutuhanmu, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, ya, keluarga, pasangan, kerabat, orang tua, ya, akan mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Ya, dan akan ada kekayaan di dalam dirimu, yaitu kamu mulai mampu berbagi hal-hal baik yang ada di dalam dirimu, untuk berbagi, untuk membantu, untuk berguna bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, inilah yang menggambarkan kamu akan menjadi sangat kaya dan sangat beruntung. Bukan kamu memiliki segalanya, bukan kamu memiliki harta yang berlimpah, tetapi bagaimana kamu bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Jadi beruntunglah kamu, selain bisa menjadi seseorang yang membawa dampak baik terhadap orang lain, ditambah kehidupanmu juga menjadi lebih mapan, kebutuhannya menjadi lebih terpenuhi dengan sangat baik, serta kebahagiaan dan kenyamanan mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan bertemu peristiwa ataupun sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret mendatang, yaitu sebuah kemajuan dan kesuksesan, hubungan yang kembali menjadi baik dan positif antara kamu dan lingkungan, serta ada kebahagiaan dan kenyamanan untukmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.